Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Adi Adrian Maulana Ibrahim dari untuk NIM-nya A18 2023 00065. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas dari regional project untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek. Jadi berorientasi objek. Untuk tugasnya ini regular final project. Kemudian untuk projectnya yang saya ambil ini mengenai aplikasi penjualan project, aplikasi penjualan apotek. Di sini ada fitur utamanya ini ada 3 ya, manajemen obat, stok, sama transaksi penjualan. Nah, untuk pembuatannya saya menggunakan bahasa pemrograman Dart. Lalu ini saya jalankan untuk aplikasinya ini start debuggingnya dari sisi Android di HP gitu. Dan sudah sesuai dengan requirementnya antarmuka grafis. Selanjutnya saya akan masuk ke aplikasinya. Jadi saya mau menjelaskan fungsi dari aplikasinya. Nah, ini dari sisi UI-nya seperti ini. Di menu awalnya ya ini ada keterangan dengan nama apoteknya, kemudian selamat datang di apotek kami, icon gambar dari apoteknya, lalu tombol dashboard untuk masuk ke page dashboardnya. Nah, ini jika masuk ke page dashboard, di sini ada menu obat, menu stok, menu transaksi, dan exit. Untuk menu obat yang pertama ini kita bisa mencari kode obat atau nama obat melalui sini ya. Nah, ini kebetulan belum ada datanya. Selanjutnya kita coba untuk create untuk menambahkan datanya ya, melalui ini icon plus ini diklik, kemudian masukkan kode obatnya. Kita coba masukkan 001, lalu input nama obatnya kita coba tambahkan paracetamol, input nama demam. Untuk input stok awalnya kita beri 10 dulu ya, lalu kita coba untuk simpan. Nah, disimpan ini kondisi lognya muncul itu data telah tersimpan. Kemudian kita selesai, kita back, masuk lagi ke menu. Nah, ini di sini datanya sudah muncul, sudah bisa dibaca untuk data obatnya. Bisa dicari juga di sini, cari berdasarkan kode. Kita coba buat satu data lagi ya, karena ini kalau hanya satu nanti kalau pencarian nggak ngefek, nggak ada bukti kalau yang paling atas itu yang dicari, item yang dicari. Kita coba tambahkan lagi nomor kodenya 002, lalu nama obatnya ini diupload, nama resepnya diare, dan stoknya coba saya kasih 15.
Kita coba simpan. Nah, itu lognya juga muncul, data telah tersimpan. Kita coba back. Malah. Coba back. Oke, kembali. Nah, ini kan ada 001 sama 002. Kita coba cari ya datanya. 002. Nah, ini muncul. Artinya data bisa dicari ya. Coba kita cari dengan nama. Nah, ini pencarian nama pun juga bisa. Selain create dan read, ini posisinya sudah selesai untuk create dan read. Kita juga bisa edit. Kita ganti ya namanya di update ini, diganti dengan nama obatnya mampet, nama resepnya tetap diare. Coba kita save. Ini kita coba back, masuk kembali. Nah, ini nama obatnya udah berubah ya, ini namanya mampet. Coba cari lagi. Nah, berhasil. Selanjutnya masuk ke ini ya, penghapusan data obat ya teman-teman. Ini data obatnya bisa dihapus. Kita coba klik salah satu, kliknya di icon ini yang kayak tong sampah ini. Kita coba back. Nah, ini muncul. Artinya yang tersedia ini hanya yang obat dengan kode 002 saja, karena tadi sudah dihapus. Ini datanya dalam bentuk data list view ya, yang dari luarnya ini. Selanjutnya kita masuk ke menu yang kedua, menu stok. Di menu stok ini ada opsi untuk tambahkan obat, lalu tambahkan stok, status stok dan obat, lalu rekap obat dan stok. Ditambahkan obat ini, kita bisa menambahkan obat dari sisi manajemen stoknya juga. Nah, ini coba kita tambahkan kodenya 003 saja. Selanjutnya nama obatnya itu dexamethasone. Resepnya pusing. Stoknya kita buat 10 saja. Kita simpan datanya, terus coba kita back. Untuk melihat statusnya itu ada di rekap obat dan stok. Nah, ini keluar ya di rekap stok dan obat. Jadi datanya sudah ditambahkan melalui manajemen stok. Lalu kalau kita tambahkan stoknya yang dari awalnya 10, kita coba tambahkan. Nah, ini ada. Ini kita masuk ke menu tambah stok obat. Ini pilih obatnya ya. Yang mana yang mau ditambahkan stok. Ini stok yang 003. Coba kita tambahkan 5 saja. Nah, kita coba tambah stok. Di situ terlihat kalau datanya sukses ditambahkan ya. Kita back. Lalu coba kita cek ya statusnya apakah bertambah. Nah, ini yang tadi
Dexa ini tadi bertambah, yang awalnya 10 jadi 15. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke menu status stok dan obat. Di status stok dan obat ini dia untuk transaksi penjualan, jadi update status ketika obatnya ini sudah dalam proses selesai dijual. Nah, ini ada kodenya, kita coba masukkan kodenya 003, jumlah yang terjual tadi itu stoknya ada 15, berarti kalau kita ambil sampel terjualnya ini 5, berarti kalau kita proses penjualan ini artinya nanti stoknya ini bakal berkurang ya. Dan disitu respon ketika proses penjualan diklik, statusnya berhasil dan stoknya sudah diupdate. Kita coba selesai dulu. Masuk lagi ke rekap obat. Nah, ini tadi yang kita kurang itu yang nomor 003. Di situ terlihat stoknya itu udah stok 10 ya, berkurang 5. Kembali lagi untuk menu yang rekap obat dan stok. Di sini rekap stok obat ini kita juga bisa mencetak laporan rekapnya ini dalam bentuk PDF maupun kita bisa print langsung. Ini ada icon PDF ini. Nah, ini bisa pilih ya, pilih printer langsung atau simpan sebagai PDF. Nah, ini bisa. Artinya data bisa dicetak bila diperlukan untuk dalam bentuk PDF-nya. Kita back. Untuk menu manajemen stok ini berhasil sesuai dengan penjelasan yang dari project tugasnya. Selanjutnya kita masuk ke menu transaksi. Di menu transaksi ini artinya kita mengisi form penjualan. Di situ terlihat ada kode obat, nama resep, jumlah terjual, sama harga satuan untuk masing-masing obatnya. Nah, di sini kode obatnya kita coba masukkan lagi nomor 003. Lalu nama obatnya tadi bentar, lupa. Obatnya yang mampet saja, mampet 002 diare. Kita coba transaksi yang kode 2-nya saja ya. Kode obat 002. Nama obatnya mampet. Nama resepnya diare. Jumlah terjualnya kita ambil 5. Kemudian harga satuannya ini kita bikin 15.000. Seperti ini ya teman-teman. Habis itu kita pilih simpan transaksi. Nah, di simpan transaksi ada muncul pop-up di mana sukses dan transaksinya berhasil disimpan dan stoknya pun juga sudah diupdate. Nah, ini stoknya harusnya berkurang ya, karena tadi itu 15. Sekarang berkurang 5, jadi sisa stoknya itu 10. Untuk memastikan stoknya apakah terupdate, ini bisa lihat di menu stok, rekap obat dan stok. Nah, ini yang mampet ini udah 10 ya stoknya. Nah, kalau mau cetak struk, tadi kan sudah ngisi form penjualan. Nah, sekarang cetak struk tinggal masuk ke tombol yang cetak struk ini,
suruh mengisi. Kita isi ulang lagi 02 terus di mampet diare jumlah terjual 4, harga satuannya coba 15.000, simpan transaksi, kemudian coba cetak struk. Nah, ini bisa juga ini. Nah, terlihat kan teman-teman, artinya form penjualan juga bisa dicetak. Seperti itu untuk penjelasan dari fiturnya ya. Ini untuk menu exit ini kembali ke home. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk di sisi menjelaskan dari sisi codingannya, yang dari mulai menu awal, dari page home, kemudian menu dashboard, lalu proses CRUD-nya. Sini saya akan memberikan di sini ya, codingan yang berhubungan dengan entity yang dibuat. Nah, saya mau menjelaskan untuk codingannya, entity yang dibuat. Yang pertama dari main forward-nya ini. Belum masuk share screen-nya. Nah, dimulai dari sini ya, main forward-nya. Untuk main forward-nya ini title-nya ini di apotek sehat selalu, ini title-nya ini. Lalu kelasnya ini activity 1. Di dalam activity 1 ada title untuk aplikasi barnya ini, home paling atas ini. Kemudian ada alignment center untuk penempatan ini masing-masing baris apotek sehat selalu sama selamat datang di apotek kami ini. Di sini menggunakan alignment center, text, kontainer ya, ini dibungkus pakai kontainer dengan decoration, box decoration, sama yang bawah benar kontainer. Kemudian untuk image ini di sisi center saya taruh di tengah. Lalu import image-nya ada di folder sini. Ini di image ini kita import. Nah, import di sini juga harus mendefine di dalam pubspec YAML-nya di sini untuk asetnya, biar bisa dipanggil dari sisi footer-nya itu. Form edit main forward. Nah, lanjut untuk row-nya ini, row untuk ini ya,
buat masuk ke sini. Ini kan ada menu dashboard ini, icon itu. Nah, itu buat kliknya, tombol klik tapi nanti mengarah ke kelasnya dashboard. Nah, kelas dashboard ini enggak saya define di sini, tetapi ada di file lain. Jadi saya mengimport file main page, di mana di dalam main page ini, di file ini ada kelas dashboardnya. Jadi nanti main page routingnya ini diarahkan ke kelasnya sana. Ini material page route-nya. Pakai navigator push. Selanjutnya saya masuk ke file main page start. Di sini saya mengambil file banyak ya, ini ada main forward, kemudian form transaksi, tampil obat, tampil stok. Saya import. Di sini untuk main page ini untuk sisi dashboardnya dan penghubung dari dashboard ke masing-masing fungsi kerja dari menunya. Jadi penghubung antara CRUD dengan menu dashboardnya. Ini ada judulnya di Apotek Sehat Selalu. Sini ya. Ini yang ini berarti. Nah, ini my dashboard untuk app barnya, sama ini di dalam ini untuk membuat menu dashboard ini menggunakan grid view dan dikasih jarak ya, ini antar menunya pakai cross axis align, main axis, cross axis spacing, paddingnya juga jangan lupa. Dan untuk masing-masing menu, nama menu, icon menu dibungkus menggunakan kontainer, sama untuk status height, weight-nya diatur, sama icon dan nama menunya. Sini saya iconnya ini ngambil dari font Awesome Icons. Di sini perlu import juga di PubSpec YAML-nya untuk yang itu apa namanya, font Awesome-nya. Selanjutnya masuk lagi ke sini. Nah, ini menunya ini dibungkus ya, masing-masing kontainer. Iconnya ini, lalu size-nya untuk icon, teks judulnya. Selanjutnya masuk ke kontainer stok obat. Oh iya, jadi masing-masing kontainer kali ini tersedia iconnya, kemudian namanya ya. Nah, ini masing-masing menu yang dibungkus dengan kontainer itu ketika klik satu menu itu dia mengarah ke servisnya. Jadi untuk memproses routingnya ini diarahkan ke kelas manage obat ini, material page route-nya. Nah, ini manage obat ini ada di sini ya, di tampil obat ini, di file tampil obat. Itu sama di menu yang lain, teksnya, iconnya, lalu diarahkan ke sisi ini ya, kelasnya masing-masing, transaksi, lalu tadi obat, manage obat, yang tadi manage transaksi, sekarang form penjualan. Kalau dari main page itu aja. Selanjutnya kita masuk ke fitur yang CRUD obat ini. Ini CRUD obat ini bagian dari menu obat. Di sini di menu obat yang tadinya kan muncul ini ya, form
form seperti ini ya, di form ketika menambahkan. Nah, ini ada form input obat seperti ini. Nah, ini kita buat juga form inputnya, dan kondisi backendnya ini menggunakan PHP. Pastikan untuk penamaan ini di dalam body untuk postnya, get datanya ini sama ya, namanya sama kayak nama yang di kolom tabelnya. Nah, ini status code-nya ketika sukses, dan di sini membuat formnya ini dibungkus pakai kontainer. Di sini menggunakan text field, lalu nah untuk simpan datanya ini disimpan ke kelas simpan obat, dimana simpan obat ini ada di file form input obat, masih di dalam sini. Nah, ini kelasnya. Jadi ketika selesai isi form ini ya, isi form ini lalu klik simpan, dia akan menyimpan datanya ke PHP-nya sini. Seperti itu. Nah, ini file simpan PHP-nya saya tampilkan. Ini seperti ini. Di connect dulu ke DB-nya, lalu ini untuk penyesuaian kondisi dari kolomnya yang akan diupdate, dan ini query-nya untuk penambahan datanya, insert into-nya ini nama tabelnya, dan lanjut untuk form edit obat. Nah, ini di form edit obat ini untuk editnya ya. Jadi seperti ini ada icon pensilnya ini untuk edit. Di sini sama editing controllernya ini pastikan sama kayak yang di kolom. Lalu ada kelas update obat. Di sini PHP backendnya pakai PHP update obat ini. Sama untuk edit obat ini hampir sama kayak di input, kita butuh formnya juga. Ini kalau kita klik, nah ini ada formnya juga untuk editnya. Dan di edit ini ketika selesai kita simpan. Nah, ini masuknya ke kelas update obat. Nah, di update obat ini ketika disimpan, data masuk ke backendnya sini dan membantu proses update ke DB-nya. Ini saya perlihatkan untuk update obatnya. Nih, seperti ini update manajemen ke tabel manajemen dengan kolomnya berikut yang mau diupdate. Ini saya menggunakan primary key-nya di kode obat. Itu. Nah, ditampil obat ini sebagai kebutuhan list view datanya ya, lebih tepatnya, karena sebagai penghubung juga untuk form edit dan form inputnya. Kalau hapusnya ada di mana? Ada di dalam sini, ditampil obat datanya ini. Di sini ya, ini saya import dua file tersebut. Nah, selanjutnya ini ada ditampil obat ini ada file baca data, kelas baca data di PHP koneksi dan dihapus obat. Jadi ada dua kelas untuk inisiasi datanya. Di sini, nah ini list. Ini untuk kebutuhan search-nya ya, search datanya, biar bisa di search di sini. Nah, ini biar bisa di search
saya buat data listnya di filter obat, mengambil dari DB, ininya juga harus sama, nama kolomnya sama harus. Nah, ini review data obat. Jadi di sini ketika berdasar kode atau nama obat, langsung mengarah ke search keywordnya, dan masing-masing datanya yang di list view ini kita tampilkan melalui list view separated ini dengan mengikuti data yang didapatkan dari filter obat. Nih, jadi ikonnya ini diedit ini ya. Lalu untuk hapus datanya, kita ambil untuk kelasnya hapus data obat. Ini ngambil dari data listnya filter obat berdasarkan indeks dan ambilnya melalui primary key-nya di kode obat. Ini separator builder ini untuk pemisah data biar ada pemisahnya. Nah, ini garis ini punya pemisah gitu. Ya, seperti itu. Untuk root stocknya ini ada from add stock, kurang stock, recap stock, ambil stock. Ini di from add stock ini sama ya kayak yang di root obat. Kemudian untuk yang kurang stok ini saya jelaskan karena di sini ada pengurangan dari sisi stoknya. Jadi ini yang dikurang stok ini yang status penjualan. Yang ini. Ya, nah ini yang kurang stok ini ada di sini. Di sini sama ya, perlu form mengisi form, dan ketika proses penjualannya ini diklik lalu mengarah ke kelas proses penjualan, dan proses penjualan ini dibantu untuk integrasi datanya ke DB di kurangi stok PHP ini. Saya tampilkan file PHP nya. Nah, ini berdasarkan primary key-nya dan jumlah yang terjual ya, berarti jumlah untuk ke stoknya ini. Data resultnya, data stok sekarang, ini ada kondisinya. Stok sekarang ini lebih dari sama dengan jumlah terjual syaratnya, lalu pengurangan ini, dan query-nya update ke tabelnya dengan melihat kondisi primary key-nya. Selanjutnya saya masuk ke recap stock. Di recap stock ini artinya nantinya ada kelas get data obat untuk mengambil data rekapnya. Di rekap obat ini ada, nah sebenarnya menampilkan data list view-nya ya dari filter data listnya, tetapi ada tambahannya yaitu menu icon filter alt ini yang di sini. Kemudian ada icon untuk export PDF-nya di sini. Nah, ini untuk datanya. Untuk tampil stok ini sebagai perantara penghubung untuk masing-masing fungsi dari servisnya. Tadi yang mulai dari sini. Ini ya. Jadi untuk tampilan luarnya penghubungnya.
bahkan obat, stok. Selanjutnya ke menu transaksi. Di sini untuk form transaksinya perlu form juga, dan di sini import untuk cetak struk. Di sini ada kelas form penjualan dan perlu set controllernya juga sesuai kebutuhan, karena ini untuk kode, jumlah, dan harganya. Ada proses metode untuk hitung total, karena rekapnya ini dari harga satuan mencari total yang dibeli, total harganya. Get harga ini untuk ngekolek total harganya ada berapa dan apa saja yang ada di data tersebut. Ini try-catch-nya jika gagal. Selanjutnya untuk simpan penjualan. Ini jika berhasil, lalu jika gagal dia akan sukses. Jika gagal dia bakal tidak muncul pop-up-nya ya, dan pastinya data itu tidak terupdate. Ini untuk menampilkan pop-up-nya ini pakai show dialog ini dengan alert dialog. Dan metode cetak struk untuk menempatkan datanya ini di dalam kelas cetak struk. Ini cetak struk batch ada di file sini. Nah, di file cetak struk sini. Di file cetak struk intinya di sini dia bikin final key-nya dan require-nya agar ketika dicetak itu memanggil dari sisi get datanya. Seperti itu untuk penjelasan codingannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.